Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mencoba membuat aplikasi berbasis web, yaitu CRUD Data Peserta Magang. Dengan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan basis datanya yaitu MySQL. Nah, sebelumnya, saya mau jelaskan apa itu CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Update, dan Delete. Kegunaannya adalah untuk membaca, menyisipkan, memanipulasi, mengedit, dan menghapus data tabel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah buka XAMPP, aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian pergi ke browser dan ketik localhost php-myadmin. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian klik new. Dan buat nama database. Di sini saya membuat data peserta magang. Lalu create dan buat nama tabel. Di sini saya membuat peserta magang. Dan jumlah kolom 6. Lalu create. Di atas di sini kita diisi ID peserta dengan tipe data integer dan kemudian primary. Lalu kolom selanjutnya kita isi nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Kemudian kita isi nama sekolah dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Selanjutnya isi jurusan, lalu tipe data varchar dengan panjang 50. Kolom selanjutnya diisi nomor HP dengan tipe data char dan panjang 13. Kolom selanjutnya diisi alamat, tipe data varchar, dan panjang 50. Lalu klik save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder sebelumnya, jadi saya tinggal open folder. Selanjutnya kita buat koneksi ke database yang kita buat tadi. Pertama, variabel host diisi localhost. Yang kedua, variabel user kita isi root. Selanjutnya variabel password kita kosongkan saja. Selanjutnya variabel db kita isi dengan data magang.
Selanjutnya variabel con sama dengan MySQL connect dalam kurung variabel host user password dan database. Selanjutnya kita buat if dalam kurung variabel con dalam kurung die koneksi gagal MySQL connect error. Setelah itu lanjut kita ke browser untuk mengecek apakah sudah tersambung. Ketik localhost nama folder kalian. Nah, seperti ini tampilannya sudah terhubung, tandanya sudah terhubung. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama index.php. Di sini saya sudah punya template dan tinggal kita copy saja. Terus paste. Selanjutnya buat file baru lagi dengan nama inputdata.php. Di sini kami sudah menyediakan template, jadi tinggal kami copy saja.
Lalu, kita tambah file baru lagi dengan nama update.php. Di sini kami sudah memiliki template, tinggal copy saja. Baiklah, saya akan menjelaskan file index.php. Pertama, kita akan melihat bagian HTML dan CSS. Di sini kami menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilan yang menarik dan responsif. Selanjutnya, kita membuat navbar menggunakan nav dengan kelas navbar dark background dark untuk memberikan warna gelap pada navbar. Setelah navbar, kita membuat sebuah kontainer dengan elemen div kelas kontainer yang berfungsi sebagai pembungkus untuk konten utama. Bagian PHP dimulai dengan menyertakan file koneksi ke database menggunakan include koneksi.php. Lalu kita mengecek apakah ada kiriman form dengan metode get yang mengandung parameter ID peserta. Jika ID peserta ditemukan, kita akan menjalankan query untuk menghapus data dari tabel peserta magang berdasarkan ID peserta. Jika penghapusan berhasil, kita akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman index.php dengan menggunakan header location index.php. Selanjutnya, kita membuat tabel untuk menampilkan data peserta magang. Tabel ini memiliki beberapa kolom seperti nomor, nama, sekolah, jurusan, nomor HP, alamat, dan aksi. Kita mengambil database dari database menggunakan query select form peserta magang, order by, ID peserta, dash, dan menampilkan data dalam baris-baris tabel. Setiap baris tabel memiliki tombol update dan delete untuk mengedit atau menghapus data peserta. Di bagian akhir, kita menambahkan tombol tambah data yang mengarah menggunakan pengguna ke halaman input data.php untuk menambahkan data baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file input data siswa yang tadi saya buat. Pertama, kita menyertakan file koneksi ke database menggunakan include koneksi PHP. Ini penting untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Selanjutnya, kita membuat fungsi input untuk membersihkan data input dari karakter yang tidak sesuai. Fungsi ini akan melakukan 3 hal: trim cell, dan HTML special char untuk menghapus spasi, menghilangkan backslash, dan mencegah serangan XSS. Selanjutnya, kita mengecek apakah ada kiriman form dari metode post. Jika ada, kita akan memproses data yang dikirimkan. Kita mengambil data dari form menggunakan fungsi input yang sudah kita buat sebelumnya. Data yang diambil meliputi nama, sekolah, jurusan, nomor HP, dan alamat. Kemudian, kita membuat query SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel peserta magang. Selanjutnya, kita menjalankan query tersebut menggunakan MySQL query. Jika query berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman index.php. Penggunaan header location index.php jika gagal akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya, kita membuat formulir HTML untuk mengambil input dari pengguna. Form ini menggunakan metode post yang mengarahkan data ke halaman yang sama.
Form ini memiliki beberapa elemen input seperti nama, sekolah, jurusan, NUHP, dan alamat. Setiap elemen input memiliki atribut name yang sesuai dengan kolom di tabel database dan kelas from control untuk menggunakan gaya bootstrap. Di akhir form, kita menambahkan tombol submit untuk mengirim data. Tombol ini menggunakan kelas btn primary dari bootstrap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file update.php. Pertama, kita menyertakan file koneksi ke database menggunakan include koneksi.php. Ini penting untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Selanjutnya, kita membuat fungsi input untuk membersihkan data input dari karakter yang tidak sesuai. Fungsi ini akan melakukan 3 hal: trim, strip, slash, dan HTML special char untuk menghapus spasi, menghilangkan backspace, dan mencegah serangan XSS. Selanjutnya, kita mengecek apakah ada nilai yang dikirim menggunakan metode get dengan nama ID peserta. Jika ada, kita akan mengambil data dari database berdasarkan ID peserta tersebut. Kita menggunakan query select form peserta magang where ID peserta untuk mengambil data yang menyimpan dalam variabel data. Kemudian, kita mengecek apakah ada kiriman form dari metode post. Jika ada, kita akan memproses data yang dikirimkan. Kita mengambil data dari form menggunakan fungsi input yang sudah kita buat sebelumnya. Data yang diambil meliputi ID peserta, nama, sekolah, jurusan, NUHP, dan alamat. Kemudian, kita membuat query SQL untuk memperbarui data di dalam tabel peserta magang. Selanjutnya, kita menjalankan query tersebut menggunakan MySQL query. Jika query berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman index.php. Penggunaan header location index.php. Jika gagal, akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya, kita membuat form HTML untuk mengambil input dari pengguna. Form ini menggunakan metode post dan mengarahkan data ke halaman yang sama. Form ini memiliki beberapa elemen input seperti nama, sekolah, jurusan, NUHP, dan alamat. Setiap elemen input memiliki atribut name yang sesuai dengan kolom di tabel database dan kelas from control untuk penggunaan gaya bootstrap. Untuk memastikan data yang diupdate sesuai dengan peserta yang benar, kita menyertakan input tersembunyi yang menyimpan ID peserta. Di akhir form, kita menambahkan tombol submit untuk mengirim data. Tombol ini menggunakan kelas btn primary dari bootstrap. localhost db untuk menginput data, dan di sini kita sudah selesai ya, dan kita input data yang ingin kita isi di sini. Di sini ada nomor, nama, sekolah, jurusan, nomor HP, dan alamat aksi. Di sini ada pendaftaran siswa magang, dan kita tambahkan data di sini. Nah, di sini kita bisa menginputkan data. Di sini kita tulis misal Alex. Nama di sini kita beri Alex, dan sekolah misal kita kasih SMK 2 Sayang Sedayu misal ya. Oke. Jurusannya misal kita isi TKJ. Oke. Di sini nomor HP kita masukin ya.
Oke, alamat kita kasih jalan pembangunan ya. Pembangunan nomor 31. Oke, di sini sudah kita input datanya. Kita langsung saja kita submit. Dan ini hasilnya. Langsung sudah ditampilkan pada pendaftaran siswa magang di sini ya. Kalau kita mau tambah lagi, ya kita masukkan lagi ya seperti biasa ya. Kita masukkan input datanya, misal kita kasih nama lagi Andi, sekolahnya SMK 1 Teluk Keramat. Ya, jurusannya TKJ juga ya. TKJ. Nomor HP-nya kita masukkan 08 bla 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 bla. Oke. Alamatnya di sini kita kasih Jalan Diponegoro. Oke. Nomor 51. Oke. Kita kan sudah kita input data ya sini ya. Langsung saja kita submit. Oke, dan hasilnya sudah ditampilkan di layar. Dan kita mau tambahkan data lagi, kita tambah data lagi ya. Kita input data di sini. Misal kita kasih nama Lukman. Oke, Lukman. Sekolahnya SMK 3 Mentawai. Oke, Mentawai. Jurusannya apa? Kita samakan aja. Misal kita masukkan jurusan TKJ aja ya. TKJ. Oke. Di sini kita masukkan nomor HP-nya 08. Oke, sudah kita inputkan. Alamatnya kita kasih Jalan Teukumar. Oke. Nomor 13. Oke, kita submit ya. Dan ini hasilnya. Kalau kita ingin menghapus datanya, tinggal kita delete saja. Nah, dia sudah kembali dan sudah dihapus maksudnya. Dan kita kalau mau update, mau diganti datanya, tinggal kita cek update ya. Dan ini tampilannya. Kita ulang ya. Kalau ingin mengupdate data atau memperbarui data, kita tekan update ya. Dan di sini kita masukkan data baru. Misal Safar sekolah SMK 1 Sekura jurusan TKJ. Kita masukkan nomor HP-nya 08 54 31 67. Oke, kita isi aja ya. Dan alamat di sini kita masukkan. Misal alamat Jalan Imam Bonjol. Nomor 31. Oke, kita submit ya. Oke, dan di sini hasilnya sudah kita update.
yang tadinya nama Alex jadi berubah nama Safar. Dan sekolahnya juga kita ubah. Ini hasilnya. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.